Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rania Zubaidi, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lama lagi, insya Allah adalah tahun 2024 akan tiba. Tahukah kalian, umat Islam belakangan ini banyak membahas tentang tahun 2024? Salah satunya tentang isu ulama yang berkumpul di seluruh dunia menantikan tahun 2024. Pada tahun 2024 yang akan datang, genap 100 tahun telah berlalu sejak jatuhnya masa kejayaan Islam. Dan pertanyaan muncul, apakah akan muncul seorang mujadid? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwa setiap 100 tahun atau 1 abad sekali akan muncul seseorang mujadid untuk memperbarui ajaran Islam. Beberapa kalangan berpendapat bahwa masa Khalifah Utsmaniyah pada tahun 1924 ditandai sebagai akhir dari masa kejayaan Islam. Dengan perhitungan matematis, jika dihitung 100 tahun dari tahun 1924 akan tepat pada tahun 2024. Inilah yang memicu spekulasi tentang kemungkinan munculnya seorang mujadid pada tahun tersebut. Mujadid adalah istilah dalam Islam yang mengacu pada individu yang dianggap sebagai pembaharu dalam agama Islam. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada umat Islam setiap 100 tahun ada seseorang yang memperbarui untuk mereka ajaran agama mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa seorang mujadid adalah seorang yang dianggap sebagai tokoh yang memperbarui atau memperbaiki pemahaman dan praktik agama Islam. Tidak hanya itu, seorang mujadid yang dijanjikan dalam hadis bisa saja tidak hanya seorang pribadi dan bisa juga berupa sebuah kelompok, atau bahkan ada kemungkinan mujadid yang dimaksud hidup secara terpencar-pencar, bukan dalam satu kelompok yang menyatu. Misalnya, Imam Al-Ghazali dianggap sebagai mujadid pada abad ke-12, sementara Muhammad bin Abdul Al-Wahhab dianggap sebagai mujadid pada abad ke-18. Sementara itu, menurut pendapat Nawab Siddiq Hasan Khan yang menulis kitab Hujjat Al-Kiramah, dia merinci mujadid setiap tahunnya termasuk nama-nama yang tidak asing di kalangan umat Islam, termasuk tokoh-tokoh terkenal seperti Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad sebagai mujadid abad kedua, Imam Al-Ghazali sebagai mujadid abad ke-5, Ibnu Taimiyah sebagai mujadid abad ke-7, dan Imam Asy'uti sebagai mujadid abad ke-10. Berkenaan dengan hadis di atas, dikutip dalam buku Ensiklopedia Islam, karangan Hafiz Mufti Tsani, seorang ahli fikih dan tafsir klasik Abu Sal As-Sa'laki, pernah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus tokoh-tokoh atau mujadid yang akan mengembalikan Islam ke kemurnian ajarannya dengan mengatasi berbagai penyimpangan. Merujuk kembali hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Allah akan mengutus mujadid di awal setiap abad untuk memperbaharui agama Islam. Pengakuan seorang sebagai mujadid tergantung pada perspektif individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, tidak ada jadwal pasti atau waktu kapan seorang mujadid akan muncul. Dalam sejarah Islam, banyak tokoh yang dianggap sebagai mujadid muncul pada periode yang berbeda. Terakhir, Nawab Siddiq Hasan Khan juga menyebutkan Imam Mahdi sebagai mujadid terakhir yang akan memperbarui agama Islam. Kemunculan Imam Mahdi ini juga telah banyak diterangkan dalam hadis sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat. Namun, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan dan bagaimana munculnya seorang mujadid, tapi yang pasti ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui bahwa tugas seorang mujadid bukanlah membawa ajaran baru atau menghancurkan, tetapi memperbarui. Bukan pula menghancurkan yang lama dan menggantikan yang baru, tetapi menggabungkan semua yang sudah ada menjadi satu dan menjauhkan umat Islam dari perpecahan.
Oleh karena itu, banyak ulama berharap munculnya seorang mujadid selain sebagai membantu menyempurnakan akhlak umat muslim, tapi juga sebagai langkah awal untuk membangkitkan semangat umat Islam seperti yang terjadi 100 tahun sebelumnya. Wallahu a'lam. Sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah, dan kalau ada salah hilaf dari saya pribadi, jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.